Oke, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah dasar akuntansi. Oke, minggu ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6. Minggu depan kita kuis. Jadi saya ralat pernyataan pada pertemuan pertama. Jadi UTS-nya dasar akuntansi masih pilihan pilihan ganda. Nanti esainya ada mata kuliah lab akuntansi. Oke, pada pertemuan ke-6 ini kita memasuki perusahaan dagang. Kalau kemarin kita perusahaan jasa sudah selesai sampai dengan laporan keuangan. Sekarang kita masuk ke perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang intinya apa? Kita beli barang, kemudian kita jual kembali tanpa ada nilai tambah. Oke, di sini perbedaannya adalah pada perusahaan dagang karena intinya jual beli barang, maka di sini ada 4 macam jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini dipergunakan untuk mencatat semua penjualan yang dilakukan secara kredit. Jadi semua penjualan yang dilakukan secara kredit. Ingat, jurnal penjualan adalah mencatat penjualan yang dilakukan secara kredit. Jadi lawannya adalah piutang dagang pada penjualan. Kemudian ini bentuknya jurnal khusus penjualan. Jadi langsung nanti nomor buktinya, tanggal, nomor bukti, debitur ini berarti customer kita ya. Itu dijual kemana, langsung aja di sini nama customer, referensi adalah nomor akun, kemudian nominalnya. Oke, kalau tadi jurnal penjualan, di sini selanjutnya jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah untuk mencatat semua pembelian yang dilakukan secara kredit. Jadi kalau tadi penjualan secara kredit, maka pembelian adalah mencatat semua pembelian yang dilakukan secara kredit. Nah, ini jurnal khususnya, nomor bukti sama keterangan. Nah, di sini ada pembelian, ada serba-serbi. Nah, kalau ini kolom pembelian adalah untuk mencatat pembelian barang dagangan, sedangkan serba-serbi adalah untuk mencatat pembelian di ruang barang dagangan. Misalnya, tapi yang dilakukan secara kredit. Misalnya pembelian ATK tapi secara kredit, pembelian perlengkapan tapi secara kredit. Nah, maka lawannya adalah utang dagang. Nanti pembelian, ntar di bawahnya kasih keterangan nomor akunnya. Kalau serba-serbi nanti ada satu kolom lagi, itu diisi nomor referensinya. Oh, ini di sini nomor referensinya. Serba-serbi nomor referensinya ditaruh di sini. Misalnya perlengkapan apa, ATK apa, nomor akunnya. Kreditnya cuma satu, adalah hutang dagang karena dibeli secara kredit, maka kreditnya adalah hutang dagang. Nanti di bawahnya juga ada nomor akunnya. Di sini keterangannya bisa pembelian apa, pembelian raket, pembelian komputer, nama PT-nya ditulis juga boleh. Kemudian jurnal penerimaan kas, artinya adalah untuk mencatat semua penerimaan uang kas, untuk mencatat penerimaan kas, uang cash. Nah, dicatat di penerimaan kas. Nah, contohnya ini referensi di sini adalah untuk mencatat nomor akun ya, akun yang tidak ada di kas. Kalau kas kan pasti kita nerima, pasti ini kas semua. Kas. Nah, referensi dia untuk serba-serbi, misalnya menerima uang dari yang tidak ada. Kalau piutang kan berarti pembayaran piutang, terima duit kan, lawannya kas, piutang. Kemudian juga ada penjualan cash kan, berarti kas pada penjualan. Serba-serbi adalah menerima uang kas yang bukan berasal dari piutang dan penjualan kalau ada. Nah, nanti nomor referensinya ditaruh di sini. Kalau kas, referensinya ada di bawah, 111, potongan penjualan, nomor akunnya berapa, piutang nomor akunnya berapa, penjualan nomor akunnya berapa. Serbi-serbi adalah nomor akun, nomor akunnya taruh di sini. Oke, selanjutnya jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah untuk mencatat semua pengeluaran uang cash. Jadi pengeluaran yang dilakukan secara cash.
Nah, di sini ada tanggal bukti sama keterangan. Nah, kita kan keluar uang biasanya buat membayar utang dagang. Kalau tadi nerima uang dari piutang dagang, sekarang kita mengeluarkan uang untuk utang dagang. Nah, bila kita mengeluarkan uang selain utang dagang bisa ditaruh di serba-serbi. Nah, di serba-serbi kita taruh, jadi cuma ada debitnya utang dagang dan serba-serbi. Serba-serbi adalah di luar utang dagang. Nomor referensinya taruh di sini. Nomor referensi ini ya kalau utang dagang. Nah, akunnya ditaruh di sini. Nomor akunnya berapa. Kemudian kreditnya adalah pasti berasal dari kas dan juga ada potongan. Misalkan utangnya berapa, nanti dibayar pakai cash berapa, potongan pembeliannya berapa. Oke, jadi perlu diingat kalau perusahaan jasa kita hanya menggunakan jurnal umum. Kalau perusahaan dagang kita mempergunakan 4 jurnal khusus. Yang pertama lah jurnal kas masuk, biasanya disingkat JKM, artinya untuk mencatat semua penerimaan uang. Kemudian jurnal kas keluar atau JKK, biasanya mencatat untuk semua uang yang keluar. Kemudian jurnal pembelian untuk mencatat semua pembelian secara kredit. Kemudian jurnal penjualan untuk mencatat semua penjualan secara kredit. Kemudian ada satu lagi jurnal umum adalah untuk mencatat retur, untuk mencatat retur baik pembelian maupun penjualan yang dilakukan secara kredit. Jadi kalau ada retur baik penjualan maupun pembelian dicatat di jurnal umum, di jurnal khusus umum, tapi yang dilakukan secara kredit. Oke, ini contohnya jurnal penjualan tunai kas pada penjualan, berarti ini dicatat di JKM, jurnal kas masuk. Jurnal penjualan kredit, nah piutang dagang pada penjualan, berarti ini dicatat di jurnal khusus penjualan. Kemudian jurnal retur penjualan tunai, retur penjualan tunai berarti apa? Kita penjualan tunai berarti barang yang sudah kita jual dikembalikan, berarti kita harus mengembalikan uang, makanya dicatat di jurnal kas keluar JKK. Nih jurnal kredit, nah ini berarti dicatat retur yang dilakukan karena kredit kan, berarti dicatat di jurnal umum, retur penjualan pada piutang dagang. Nah ini kita buat dicatat di jurnal umum. Potongan penjualan, jika langsung dapat potongan penjualan saat menjual, ini potongan penjualan cash ya, cash. Potongan penjualannya misalnya 1000, cashnya 900, maka potong penjualannya adalah 100. Jurnal di atas dicatat jurnal penjualan penerimaan kas JKM, jurnal kas masuk karena diterimanya adalah cash, jadi kita terima uangnya kurang kan. Tadi kan ada selain kas ada serba-serbi. Nah potongan penjualan ini ya bisa masuk di serba-serbi atau bisa juga kita buatkan kolom potongan penjualan. Nah ini kalau pelunasan piutang, kalau kita jual kemudian ada diskonnya tapi secara kredit, maka itu tetap dicatat di jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk JKM. Ini juga sama pembelian ya, bisa kalian baca dalam buku jurnal penerimaan kas. Nah jadi intinya apa? Intinya adalah pada perusahaan dagang kita menggunakan 4 jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal kas masuk JKM untuk mencatat semua penerimaan uang kas. Kemudian jurnal kas keluar JKK mencatat pengeluaran kas. Jurnal pembelian mencatat pembelian secara kredit. Jurnal penjualan mencatat penjualan secara kredit. Dan jurnal untuk mencatat retur baik penjualan dan pembelian yang dilakukan secara kredit. Nah setelah kita membuat jurnal khusus, nanti di bawahnya ada rekapitulasi. Rekapitulasi sama dengan buku besar. Kalau di perusahaan jasa kan buku besarnya tersendiri. Nah kalau di jurnal khusus ini rekapitulasinya buku besarnya langsung ada di bawahnya. Nah ini ada kolomnya kan, debit, nomor akun kredit. Jadi nanti di atasnya sini jurnal khusus kan, tadi ada nomor akunnya. Nah nomor akunnya debit taruh di sini, jumlahnya berapa ditambahin. Ini contohnya kan, nih jurnal kas keluar, misalnya jurnal pengeluaran kas, jurnal kas keluar tuh JKK. Nah ini kan ada debit kas nih 111.
Potongan penjualan ada 1401, piutang penugalan 1121, penjualan 411, kemudian serba-serbi 4202. Ini retur pembelian 4202. Kalau ada retur penjualan juga nanti taruhnya di serba-serbi. Nah, ini 111 kita total berapa, 4102 kita total berapa, 1121 kita total berapa, 4100 kita total berapa, 4200. Cari lagi totalnya berapa. Cuman taruhnya adalah di bawahnya ini. Nah, ini ada di bawahnya, kita buat kolom lagi debit berapa kan, 11 totalnya berapa, 4102. Nah, jadi perbedaannya adalah ini anggap aja buku besar, cuman adanya di bawahnya jurnal khusus. Oke, silakan disimak slide-nya ya. Nah, ini jurnal khusus. Coba kita lihat, perusahaan Davi adalah perusahaan latihan soal jurnal khusus. Nah, ini adalah apa nih? So, ini neraca awal. Nah, ini ada transaksi terjadi pada Desember 2010. Contohnya adalah bukti kas keluar. Maka ini dicatat di JKM. Tadi JKM kan ada kan tanggalnya berapa. Ini adalah nomor buktinya. Tanggal, nomor bukti, kemudian ini telah dikeluarkan kas. Dikeluarkan kas berarti kredit ya. Kreditnya di kas untuk apa nih? Pembelian. Oh, ini pembelian tunai kan. Jadi langsungnya keterangannya pembelian 5 unit AC. Ya kan, pembelian 5 unit AC kas. Kita lihat bukti kas keluar, JKK, jurnalnya seperti apa JKK. Nah, seperti ini kan. Kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kos. Kasnya di debit. Jurnal penjualan kas. Ini salah nih ya. Ini jurnal penerimaan kas. Kalau jurnal pengeluaran kas kan kasnya ada di kredit. Jurnal pengeluaran kas. Kas penjualan tunai. Ya. Jadi contohnya jurnal kas mana, jurnal, nah ini penerimaan kas ya, jurnal pengeluaran kas. Nah, ini contohnya kan, kasnya kan ada di kredit. Jadi tadi apa soalnya pembelian ya. Jadi maksudnya di serba-serbi ya, serba-serbi pembelian, lawannya kas. Oke, kita lanjut transaksi kedua. Nah, Dwi Arif telah dikeluarkan kas. Oh, salah kelewatan. Bukti kas keluar. Ini berarti dicatat di JKK. Kas keluar untuk apa? Untuk kemudian membayar biaya listrik. Berarti debitnya adalah biaya listrik. Biasanya kas keluar kalau perusahaan dagang untuk nanti lebih jelasnya bisa kalian lihat kolom-kolomnya seperti apa. Jadi kalau tidak ada di kolom maka dicatatnya di serba-serbi. Ini biasanya dia taruh di serba-serbi. Jadi ini nomor buktinya, ini tanggal transaksinya, ini nominalnya. Nah, ini nota debit. Berarti kalau ada nota debit ini pasti retur. Nah, sekarang retur penjualan atau retur pembelian, cash atau kredit. Nah, itu yang harus ditanyakan. Kami telah menerima pengembalian 1 unit AC karena rusak. Sebesar hormat kami, kepala bagian akuntansi. Nah, tadi ini PT-nya namanya PT apa? PT Dwi Harfif. Nah, berarti ini yang mengeluarkan adalah Dwi Harfif kepada Panasonic. Kami telah mendebit rekening Anda pengembalian 1 unit AC karena rusak. Berarti ini lihat di sebelumnya ada pembelian AC nggak? Telah dikeluarkan kah? Nah, ini berarti itu, ini kan kita beli kan. Nah, beli berarti ini retur pembelian tuh tunai, maka dicatatnya di jurnal kas keluar kan, pembelian kan,
jurnal kas masuk ya, berarti kita menerima uang kan karena kita mengembalikan barang. Nah, ini berarti ini retur pembelian tunai, retur pembelian tunai. Jadi ini dicatatnya di jurnal kas masuk JKM. Kemudian ini bukti kas keluar. Oh ya, tadi ini nomor bukti transaksi nomor ini 30, tanggalnya ini. Terusnya ini berarti retur pembelian tunai. Kemudian telah dikeluarkan kas sebesar 2 juta. Bukti kas keluar membayar biaya promosi. Nah, ini biasanya biaya promosi masuknya ke serba-serbi. Catatnya di jurnal kas keluar JKK. Ini JKM telah diterima kas sebesar untuk keperluan penjualan 30 unit AC kepada Bina Sarana Informatika. Telah diterima berarti ini penjualan tunai. Kita menjual barang secara tunai. Masuknya di jurnal kas masuk. Telah dikeluarkan kas sebesar 4.500.000 untuk kemudian pembayaran hutang sewa kepada PT Artasari. Ingat ini hutang sewa berarti bukan hutang dagang ya. Pembayaran hutang sewa berarti di jurnal kas keluar, karena di sini bukan hutang dagang maka masuknya ke serba-serbi. Ini kan hutang sewa ya, bukan hutang dagang, jadi masuknya di kolom serba-serbi. Nah, ini juga lagi ada nota kredit kepada Bina Sarana, kami telah mengkredit rekening saudara sebagai berikut: penerimaan kembali 5 unit AC. Nah, ini berarti retur penjualan tunai. Tadi kan kita jual barang nih. Nah, ini kan penjualan barang tunai, kemudian ada yang rusak, dikembalikan 5 unit AC sebesar 17. Berarti ini dicatatnya di jurnal kas keluar karena kita mengembalikan uang. Kita nerima barang, kemudian dikembalikan uang, berarti dicatatnya di jurnal kas keluar. Ini bukti kas keluar. Jadi ingat kalau retur itu nota kredit kita harus lihat transaksi sebelumnya. Karena kalau misalnya transaksi sebelumnya kas atau kredit, jurnalnya beda ya. Kalau cash berarti tinggal dia masuk atau keluar. Kalau kredit dicatatnya di jurnal umum. Berarti ini kan transaksi sebelumnya. Nah, penjualan tunai kan, penjualan tunai berarti kita harus mengembalikan uang, berarti keluar uang, maka ini dicatatnya di jurnal kas keluar. Kemudian bukti kas keluar telah dikeluarkan sebesar untuk keperluan pembelian perlengkapan. Nah, ini kan pembelian tunai. Kalau pembelian kredit di jurnal pembelian, karena ini tunai berarti di jurnal kas keluar. Tapi bukan pembelian barang dagangan, maka maksudnya di kolom serba-serbi, pembelian perlengkapan alat tulis. Nah, ini contoh faktur. Kita lihat ini faktur penjualan atau pembelian. Kita lihat cirinya. Kop suratnya Dwi Arfis, perusahaan kita kan, berarti kita yang menerbitkan, maka ini sudah pasti dikirimnya keluar, bukan kita. Ini berarti jurnal penjualan, jurnal faktur penjualan secara kredit, karena kalau tunai berarti dia terimanya cash kan, bukti kas masuk. Kalau ada ini berarti kita lihat kop suratnya PT kita, berarti kita yang mengeluarkan, berarti ini faktur penjualan kredit, maka dicatatnya di jurnal khusus penjualan. Nah, ini juga sama nih, nota kredit. Wah, kita lihat dulu nih transaksi sebelumnya. Berarti ini retur penjualan kredit yang tadi barusan kita jual kan, berarti barangnya ada yang rusak, dibalikan ke kita. Maka ini dicatatnya di jurnal khusus, bukan kas masuk ya, karena ini piutang kan, kita belum terima uang kan, maka ini dicatatnya di jurnal khusus, mengurangi piutang. Ini kas masuk. Nah, ini pembayaran piutang, jurnal kas masuk JKM, pembayaran Nah, ini sekali lagi ada faktur Dwi Arfif perusahaan kita, berarti ini jurnal penjualan kredit. Nah, ini kita lihat PT Sony, oh bukan perusahaan kita, maka ini pasti diterbitkan oleh perusahaan luar, maka ini berarti faktur pembelian kredit, maka dicatat di jurnal khusus pembelian ya, PT Sony, berarti kita beli ke dia kan, berarti ini dicatatnya di jurnal pembelian karena pembelian secara kredit. Kalau pembelian secara tunai dicatatnya di mana? Pembelian tunai berarti dicatatnya di jurnal kas keluar. Nah, ini ada nota debit lagi kan.
pada Sony. Berarti ini pembelian yang tadi kan. Nah, berarti ini retur pembelian kredit. Ya, dicatatnya di jurnal khusus umum, jurnal umum karena pembelian kredit, retur pembelian kredit. Ini kas keluar, telah dikeluarkan kas sebesar 22.500.000 untuk pembayaran gaji. Nah, ini berarti bukti kas keluar, dicatatnya di biaya gaji, berarti dicatatnya di kolom serbi. Nah, ini ada nomor akunnya tadi, nomor akunnya. Nah, tinggal kan tadi sudah saya kasih tahu yang mana masuk ke pengeluaran kas, CKK, penerimaan kas, CKM, penjualan, pembelian, dan jurnal umum. Jadi pengeluaran kas adalah mencatat semua pengeluaran kas, baik itu untuk retur dan bayar biaya-biaya pembelian, jurnal kas keluar. Penerimaan kas berarti untuk mencatat semua penerimaan kas, baik itu dari pembelian penjualan tunai, pembayaran piutang, ya kan, penerimaan piutang, kemudian retur pembelian tunai, ya kan. Kemudian jurnal penjualan berarti untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Pembelian mencatat pembelian secara kredit. Kemudian jurnal umum adalah untuk mencatat retur baik pembelian maupun penjualan yang dilakukan secara kredit. Oke, selanjutnya bisa kalian kerjakan modul pertemuan 6, yaitu perusahaan dagang. Oke, selamat mengerjakan. Yang perlu kalian pahami adalah tadi 4 jurnal khusus itu ditambah 1 jurnal umum. Jadi keperluannya 4 jurnal itu masing-masing harus kalian pahami ya. Pembelian, kas masuk kas keluar, berarti penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang dilakukan secara kredit maka dicatat di pembelian atau penjualan. Retur secara kredit maka dicatat di retur jurnal umum. Oke, nanti kita masuk ke sesi 2, bagaimana cara melakukan menjawab modul pertemuan ke-6. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita lanjut di sesi kedua.